Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan dimanapun berada. Insyaallah pada kajian pertama kali ini ataupun materi pertama kita akan membahas tentang motivasi belajar Al-Quran, motivasi membaca Al-Quran. Kita akan jelaskan beberapa hadis saja, hadis Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Khairukum man ta'allama Al-Qur'ana wa 'allamah." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maksudnya, kata para ulama, sebaik-baik itu adalah orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya maksudnya adalah orang pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, orang yang belajar Al-Quran adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula orang yang mengajarkan Al-Quran, dialah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebaliknya, jikalau sebaik-baik manusia adalah orang yang dipilih Allah untuk belajar Al-Quran dan mengajarkannya, berarti orang yang tidak mau belajar Al-Quran, yang malas dalam membaca Al-Quran, yang tidak mau belajar dan membaca Al-Quran, dia dikhawatirkan mendapatkan keburukan. Dia dikhawatirkan mendapatkan berbagai macam keburukan. Wal'iyadzubillah. Kemudian kita lihat banyak manusia yang lalai dari membaca Al-Quran. Banyak manusia yang lalai dari membaca dan belajar Al-Quran. Kemudian hadis yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Al-mahiru bil Quran ma'as safaratin kiramil bararah, walladhi yaqra'ul Quran wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaq lahu ajran." Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Yang artinya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran bersama kiramil bararah. Kiramil bararah artinya para malaikat. Maksudnya orang yang mahir dalam membaca Al-Quran, orang yang pandai dalam membaca Al-Quran, tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang mahir dan pandai membaca Al-Quran dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'ta'u fihi wa huwa 'alaihi syaq lahu ajran. Kemudian yang selanjutnya, orang yang membaca Al-Quran tapi dia terbata-bata dalam membacanya dan mengalami kesusahan dalam membacanya, dia tetap mendapatkan dua pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang pandai dimuliakan di sisi Allah. Kemudian orang yang terbata-bata tetap mendapatkan dua pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu baik Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba-hambanya. Kemudian kata para ulama, maksud dari ajran, maksud dari dua pahala itu adalah, pahala yang pertama adalah pahala syaq. Pahala yang pertama adalah pahala syaq, pahala kesusahan. Orang yang susah membaca Al-Quran saja tapi dia bersungguh-sungguh, dia mau belajar Al-Quran, Allah berikan pahala kepadanya. Setiap kesusahan yang dia miliki, Allah berikan pahala kepadanya. Kemudian pahala yang kedua adalah pahala tilawah. Sudah dia kesusahan tapi dia tetap tilawah Al-Quran, tetap membaca Al-Quran, Allah memberikan pahala kepadanya. Begitu pula abi dan yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala muliakan, jikalau kita masih terbata-bata dalam membaca Al-Quran, ataupun jikalau sebagian dari kita masih ada yang membaca Iqra, jangan malu dalam membaca Iqra, karena membaca Iqra adalah jalan. Membaca atau belajar Iqra adalah jalan untuk membaca Al-Quran. Membaca Iqra adalah jalan untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Walaupun usia sudah usia lanjut ataupun usia sudah tua, kita tetap harus bersemangat dalam membaca Al-Quran.
sehingga kita tetap mendapatkan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lancarnya bacaan kita ataupun dengan kesusahannya kita dalam membaca Al-Qur'an, tetap Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, tetap Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala, tetap kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala selalu merahmati kita dengan Al-Qur'an ini. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.